lupakan seks ya, lupakan dating ya, kita mau lihat marriage-nya, karena jarang banget nih marriage ini diangkat gitu ya di dalam persekutuan gitu. Ada yang udah marriage sebelumnya di sini, tolong mengaku. Tolong angkat tangan yang sudah marriage. Siapa ya? Nggak ada yang ngaku ya. Oke, dan apa namanya, Kak Tita. Mana Tita? Pengantin baru. Oke, Nana, halo Nana. Nana juga ya. Nana dari Papua, jauh banget. Oke, boleh di slide. Ininya siapa ya? Sandi ya? Iya, Kak. Oke. Kita mau lihat dulu sebelum masuk ke dalam apa namanya tema kita. Kita mau lihat beberapa cerita pernikahan di dalam yang kita bisa temukan di dalam Alkitab ya. Slide. Yang pertama kita mau lihat kisahnya. Slide, Sandi. Isaac dan Rebecca. Ada yang tahu ceritanya Isaac dan Rebecca? Rebecca itu Ribka ya. Ya, ini pernikahan yang dijodohkan ya, ada mak comblangnya. Ya, bersyukurnya mak comblangnya ini mak comblang yang kepercayaannya Abraham ya, orang yang taat dan juga takut akan Tuhan ya, bersyukurnya ya. Kalau ternyata enggak kan bisa ini ya, berabe ya. Jadi si hambanya ini disuruh untuk pergi mencari apa namanya istri untuk Ishak ya, dan dia berdoa kepada Tuhan dipertemukan dengan Ribka dan kemudian mereka akhirnya Ishak dan Ribka ini ketemu gitu. Ada yang mic hidup, boleh tolong dimatikan? Nah, ada buku yang khusus cerita tentang Ishak dan Ribka ya. Bagaimana pernikahan yang dijodohkan ini kemudian berdampak pada kehidupan keluarga mereka ya. Dimana kan kita tahu bahwa Ishak dan Rebecca ini punya apa namanya preference terhadap anak-anak mereka ya. Jadi si Ishak lebih suka sama siapa? Yakub atau Esau ya? Esau ya kalau nggak salah ya. Sedangkan Ribka lebih suka sama Yakub ya. Jadi ada perbedaan di situ gitu ya. Ada yang menganalisis demikian gitu ya. Apakah pernikahan yang dijodohkan itu kemudian membuat apa namanya hal itu mungkin apa terjadi ya preference terhadap anak-anak gitu ya. Jadi tidak ada keharmonisan di antara suami dan istri gitu ya. Kalau mau tahu lebih jauh boleh dicari nanti bukunya. Yang kedua ada kisah siapa? Sandi, Yakub, Rahel dan Leah ya, ini cinta segitiga ya, cinta segitiga yang karena bukan cinta segitiga juga sih sebenarnya, ini karena tipu-tipuan dari ayahnya Rahel dan Leah ya. Kita tahu Yakub tuh jatuh cinta pada Rahel, tapi ternyata ayahnya bohong gitu ya. Ketika menikah sudah kerja 7 tahun, menikah malah dikasihnya Leah gitu ya. Untuk bisa dapetin Rahel harus kerja lagi 7 tahun. Berikutnya ada cerita tentang Ruth dan Boas ya. Ini kisah cinta beda suku ya, beda negara ya. Yang satu janda, yang satunya masih perjaka ya. Ternyata dipersatukan, dipertemukan di Bethlehem dan ternyata dari dua pasangan ini nanti cikal bakalnya Kristus menjadi cikal bakalnya atau garis keturunannya kelahiran Sang Juru Selamat gitu. Ada lagi siapa? David dan Bathsheba. Ini kalau zaman sekarang bilangnya marriage by accident ya, pernikahan karena hamil di luar nikah. Ya, walaupun David atau Daud sebenarnya udah menikah, ya, tapi kemudian dia jatuh cinta dengan Bathsheba, kemudian dari hubungan mereka kemudian lahir apa namanya si Bathsheba hamil, kemudian mereka menikah. Dan kita lihat ya efek setelah itu ya, apa yang terjadi kan kita tahu setelah itu anaknya meninggal dan seterusnya terjadi perpecahan di dalam kehidupannya David ya, di dalam kehidupannya Daud ya. Tadi yang Yakub, Rahel dan Leah juga ya, Yakub, Rahel dan Leah itu juga ada masalah ya, di mana Yakub ternyata lebih perhatian sama Rahel ya, Leahnya tuh kayak disia-sia gitu. Jadi ada dampak berikutnya gitu. Ruth dan Boas pernikahannya relatif diberkati Tuhan ya. Berikutnya juga tidak diperlihatkan sih memang ada masalah, tapi kita lihat bahwa menjadi cikal bakalnya keturunan Daud kemudian dan menjadi keturunannya apa namanya menjadi cikal bakal dari Kristus. Lanjut. Ada lagi kisah tentang Samson dan Delilah ya, ini sesungguhnya mereka tidak menikah kalau nggak salah ya. Jadi Samson itu sudah menikah dengan satu orang Filistin ya, kemudian apa namanya ternyata si istrinya ini kan apa namanya kalau nggak salah menipu si Samson ya, kemudian si istrinya dikasih ke temennya gitu ya, kemudian Samson ketemu sama Delilah, jatuh cinta ya, dan saya kalau nggak salah tolong saya diperbaiki, mereka nggak nikah ya, tapi apa namanya
kalau zaman sekarang bilangnya kumpul kebo gitu ya. Jadi berhubungan seksual di luar pernikahan, dan ternyata Delilah pun mendekati Samson hanya karena uang gitu ya. Jadi money talks gitu ya. Jadi ini tentang duit ya. Orang yang tipu-tipu memakai pasangannya untuk tipu-tipu supaya dapat duit gitu ya. Kemudian apalagi ada Yusuf dan Maria. Nah, ini sepasang yang sudah bertunangan, kemudian karena tahu Maria hamil, Yusuf berencana untuk menceraikan, ya tapi ternyata Roh Kudus datang ya, Tuhan memberitahu Yusuf bahwa Maria itu mengandung anak dari Roh Kudus, kemudian akhirnya mereka menikah di dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, kalau kita telusuri ya masing-masing cerita pernikahan di dalam Alkitab ini ya, keputusan-keputusan yang diambil sebelum menikah itu ternyata berdampak pada kehidupan mereka after marriage gitu. Itu tuh saling berkaitan satu dengan yang lainnya gitu. Boleh nggak sih menikah dengan A atau B ya, terserah aja. Itu sebenarnya kan ada satu bagian di mana itu menjadi keputusan kita untuk menikah atau tidak, atau menikah dengan A atau menikah dengan B ya. Tapi di setiap keputusan itu jangan lupa bahwa akan ada konsekuensi yang muncul ya gitu ya. Nah, dan harus mau nggak mau harus kita jalani ya setelah itu gitu, karena kita nggak bisa untuk Tuhan berkata bahwa perceraian itu tidak diizinkan di dalam pernikahan Kristen ya. Jadi penting banget kenapa kita perlu untuk mengambil waktu untuk bicara atau mengambil waktu untuk berdoa sungguh-sungguh tentang pasangan hidup, karena keputusan yang kita ambil hari ini itu akan mempengaruhi hidup kita ke depannya. Kayak gitu. Ini ini marriage story ya, coba di slide dulu. Sandi, nah bagaimana dengan modern world ya? Sebenarnya nggak apa-apa, silakan ya. Sebenarnya ini sudah ada juga sih di Bible ya, laki sama laki menikah, slide perempuan sama perempuan menikah. Cuman ya di zaman sekarang ini ada kok negara-negara yang sudah melegalkan gitu ya, misalnya diizinkan untuk laki sama laki atau perempuan sama perempuan nikah gitu ya. Atau yang terakhir ini ya, langsung nikah dapat 2 gitu ya, nggak nunggu 1 terus tahun depan nikah lagi, nggak ya, sekaligus aja nih, jadi malam pengantinnya bertiga gitu ya. Siapa yang mau gitu. Ini modern world seperti ini. Ada lagi yang lagi ngetrennya itu di luar negeri itu nih, tinggal serumah tanpa ada hubungan pernikahan gitu ya, jadi partner berhubungan seks ya, tapi mereka nggak ada komitmen apa-apa. Jadi kalau mau say goodbye ya udah goodbye aja gitu. Atau menikah kontrak ya, menikah kontrak itu di Indonesia banyak ya, di satu wilayah-wilayah tertentu di Indonesia menikah tujuannya adalah supaya bisa berhubungan seksual dengan tidak haram gitu ya. Maksudnya ya kan kalau kita menikah di luar pernikahan, kalau kita berhubungan seks di luar pernikahan itu kan haram ya bagi beberapa orang ya, maksudnya bagi agama tertentu ya. Tapi kalau dia menikah kemudian istilahnya cuma akad aja, itu artinya kan sudah jadi sah nih suami istri ya. Kemudian suami istri otomatis kan sah tuh untuk berhubungan seksual tuh, tapi hanya untuk kontrak hanya untuk sebulan 2 bulan aja gitu. After that tinggal ditalak aja ya, talak sampai 3 udah cerai gitu, udah bukan suami istri lagi gitu ya. Apakah itu juga termasuk pernikahan gitu ya, hanya untuk melegalkan hubungan seksual seperti itu ya, supaya bisa istilahnya menjadi pelacur yang legal dalam tanda petik ya, gak haram ceritanya gitu. Itu mana sih sebenarnya yang menjadi panutan kita gitu. Nah, kalau kita mau bicara tentang slide Sandi, bicara tentang biblical marriage ya, tentunya kita harus melihat lagi sebelum manusia jatuh di dalam dosa ya, karena kisah-kisah yang saya sampaikan tadi itu semua ada terjadi after manusia itu jatuh dalam dosa ya. Kalau kita mau lihat versinya Tuhan itu seperti apa sih sebenarnya yang Tuhan mau, ya tentu saja kita harus lihat bagaimana Tuhan create pernikahan sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Di mana itu tentunya ada di, kita tahu bersama, ada di kisahnya siapa? Sande? Silakan di slide Sande. Ya, ada di kisahnya Adam and Eve ya, ada di kisahnya Adam dan Hawa di Kejadian 2, 18-25. Nah, inilah yang menjadi DNA code ya, atau kode DNA. Dalam tanda petik maksudnya desainnya awal pernikahan yang diinginkan oleh Allah ya. DNA code for what marriage was meant to be by God ya. Jadi Tuhan tuh pengen tuh pernikahan tuh kayak gini gitu.
seperti yang dituangkan atau diceritakan di dalam di dalam Kejadian 2, 18 sampai 25. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar sama-sama dari Genesis 2, 18 sampai 25. Slide kita akan breakdown menjadi beberapa section ya. Kita akan breakdown jadi 3 section, 18, 20, 21, 23, dan 24, 25. Ya, silakan teman-teman menyiapkan Alkitabnya, kita buka ya bagian dari firman Tuhan dari Kejadian 2, 18 sampai 20. Oke, boleh di slide, Sande. Ya, saya akan bacakan dari ayat 18 sampai 20 dulu ya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Boleh di slide, Sande? Kita melihat ya, satu ayat demi satu ayat ya, karena kita ini akan sedikit eksposisi ya, eksposisi sederhana. Kita akan lihat di ayat 18, sekali lagi saya bacakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya highlight di sini, Tuhan berkata tidak baik. Ya, slide. Nah, ini pertama kalinya Tuhan bilang nggak baik ya, dari segala yang baik yang telah ia ciptakan sebelumnya. Gitu. Kita lihat lagi Kejadian pasal yang pertama, Kejadian 1 ayat 31, Tuhan berfirman, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi setelah 6 hari penciptaan, Allah menciptakan langit, bumi, gelap, terang, burung-burung di udara, ikan di laut, yang menciptakan manusia, Tuhan bilang sungguh amat baik. Nah, tapi kemudian di pasal yang kedua Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi dan yang menyadari bahwa kesendirian atau aloneness ya atau singleness itu nggak baik adalah Allah itu sendiri ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah pernikahan itu adalah inisiatif dari Allah sendiri gitu ya, bukan manusia yang minta duluan, enggak ya, tapi Allah yang berinisiatif gitu. Selanjutnya slide. Lanjut. Ya, Allah mengerti apa yang menjadi kebutuhan manusia, bahkan sebelum manusia itu sendiri menyadari apa yang menjadi kebutuhannya. Ya, si Adam belum ngerti apa-apa nih gitu ya, dia ada di human being, ada di Taman Eden, ya mungkin lagi lihat-lihat atau apa-apa, tapi Tuhan mengamati, Tuhan melihat kebutuhannya dari jauh, Tuhan tahu ini Adam nih kayaknya nggak baik nih kalau sendiri gitu ya. Sama dengan hidup kita juga gitu ya, jadi kalau kita sudah terus berdoa tapi kok belum ketemu ya Tuhan sama pasangan ya, jangan jangan menyangka bahwa Tuhan itu berdiam diri aja ya, atau dia tidak memperhatikan kita ya. Tuhan memperhatikan kita ya, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu yang harus di note dulu ya, yang harus di highlight dulu ya, bahwa sebentar ya, harus di note dulu bahwa Allah itu yang berinisiatif dan Allah itu care about us, about tentang pasangan hidup kita ya. Jadi jangan pernah bilang bahwa Allah nggak peduli gitu ya. Karena Allah yang punya inisiatif, Allah yang merencanakan demikian untuk Adam gitu ya. Demikian juga untuk hidup kita ya. Kita harus meyakini itu bersama-sama. Kalau memang Allah memanggil kita ya, tidak untuk menjadi single, nanti kita bicarakan sendiri tentang selibat ya di sesi keberapa itu nanti ada, silakan datang untuk kita dengar lagi cerita. Kalau memang kita tidak dipanggil secara khusus untuk menjadi selibat, yakinlah bahwa Allah pasti menyediakan bagi kita pasangan hidup, ya itu yang harus kita imani bersama-sama. Gitu. Lanjut. Ya, sekarang saya highlight yang bagian kedua ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ketika Tuhan menyadari bahwa kesendirian Adam itu tidak baik ya, Tuhan berinisiatif akan menjadikan penolong ya, menciptakan penolong baginya, bagi Adam yang sepadan dengan dia.
Ya, kita tahu Adam yang pertama diciptakan, ya Adam yang nanti di ayat berikutnya kita lihat bagaimana Tuhan memberikan dia pekerjaan, dan di dalam mengerjakan itu Tuhan tahu bahwa itu dia butuh penolong, ya bahkan sebelum Adam mengerjakan pekerjaannya itu Tuhan tahu bahwa dia itu butuh penolong gitu, dan Tuhan menyiapkan itu untuk dia gitu ya. Nah ini kita lihat implisit sekali di sini bahwa Tuhan itu tengah memberikan panggilan kepada Adam ya untuk menjadi leader ya. Coba slide dulu Sandy, dua-duanya langsung aja. Ya, panggilan kepada kaum pria untuk menjadi pemimpin di dalam keluarga karena dia yang laki-laki yang pertama kali diciptakan ya. Nanti ya kita lihat di ayat berikutnya, laki-laki atau Adam itu yang diberikan mandat ya untuk sebuah pekerjaan ya. Kemudian wanita diciptakan ya untuk menjadi helper ya, seorang penolong. Panggilan bagi kaum wanita untuk menjadi seorang penolong, a helper comparable or suitable to a man. Ya, ini yang seringkali kita lupain juga gitu ya. Laki-laki, teman-teman yang pria lupa bahwa mereka dipanggil untuk jadi leader, to lead the family ya, to lead the family to Jesus gitu ya, untuk memimpin keluarga ya, untuk semakin mengenal dan semakin beribadah, untuk beribadah kepada Tuhan gitu. Dan Tuhan memanggil wanita untuk menjadi seorang penolong bagi pria ya. Jadi salah satu bagian yang harus kita persiapkan ya sebelum masuk ke dalam pernikahan adalah ini ya, menyadari peran kita masing-masing ya sebagai wanita atau sebagai pria. Nah, ini sometimes nanti difficult ya, susahnya nanti apalagi terkhusus untuk wanita ya. Saya bukannya tidak setuju dengan emansipasi wanita ya, wanita bisa kerja, wanita bisa berkarir, wanita bisa mengerjakan cita-citanya, tapi jangan lupa untuk apa dia awal itu diciptakan gitu. Wanita itu pertama kali diciptakan tujuannya itu buat apa? Tujuannya adalah untuk menjadi penolong bagi Adam. Nah ini sometimes sih perempuan seringkali lupa gitu ya. Lupa tugas dan peran dasarnya sebagai seorang wanita. Nah ini akan mempengaruhi, kalau kita mengerti ini ya akan mempengaruhi career choice kita gitu ya, pemilihan karir kita akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam hidup kita ya, bagaimana kita kemudian membagi waktu untuk keluarga, untuk suami, untuk anak ya, untuk untuk mengerjakan peran kita yang mendasar gitu ya, dan baru setelah itu mengerjakan peran kita yang lain di luar itu gitu. Next. Itu ya, jadi kaum pria adalah leader ya, dan wanita adalah penolongnya. Ya, itu di ayat ke-18. Kemudian lanjut di 19-20 saya bacakan lagi. Lalu Tuhan Allah membentuk dari segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, menarik banget ya kalau di ayat ke-18 tadi bilangnya, Tuhan bilang tidak baik ya kalau manusia ini sendiri, aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tapi di ayat 19 malah Tuhan itu ditulisnya Tuhan membentuk dari segala tanah, segala binatang hutan, dan segala burung di udara. Jangan bingung soal urutan waktu ya, kita mau ambil ayat 19 ini sebagai bentuk di mana Tuhan itu memberikan sebuah tugas, intinya ya, memberikan tugas kepada Adam gitu ya, untuk memberi nama hewan-hewan yang sudah Tuhan ciptakan gitu ya. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Nah, menariknya Tuhan tuh nggak langsung ciptain Hawa gitu ya nggak sih? Ya kan, begitu Tuhan kepikiran, ini kayaknya dia butuh penolong deh ya, dia butuh penolong yang sepadan gitu. Tapi nggak serta-merta, gue tidurin, gue ambil tulang rusuknya, gue ciptain Hawa, nggak ke ayat itu langsung gitu. Tapi Tuhan di sini bilang dia bawa Adam untuk bekerja gitu ya. Adam diberikan sebuah misi, sebuah misi untuk bekerja, untuk memberi nama hewan-hewan yang sudah Tuhan ciptakan. Dan di ayat 20 kita lihat bagaimana Adam mengerjakan tugasnya itu gitu ya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi inisiatif Allah untuk mendatangkan pasangan bagi Adam itu tidak dipaksakan kepada Adam gitu. Inisiatif Allah itu ditransferkan kepada Adam melalui during atau ketika Adam mengerjakan pekerjaannya,
kemudian dia sadar gitu ya, sadar bahwa gue kok beda sendiri ya gitu. Di ayat yang saya highlight di sini ya, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan menolong, hal pertama yang dilakukan Allah ya adalah menolong Adam untuk memahami bahwa dia butuh seorang penolong gitu ya. Jadi nggak serta-merta ini loh tak kasih Hawa gitu ya. Tapi Tuhan pertama-tama memberikan tugas di mana ketika Adam mengerjakan tugas itu dia menyadari bahwa Adam butuh seorang penolong. Slide, Sande. Ya, Tuhan tidak serta-merta menciptakan pasangan bagi Adam yang memberikan sebuah misi bagi Adam, tugas pertama bagi manusia pertama ciptaannya. Gitu. Ya, kemudian slide lagi. Tuhan menyadarkan Adam kebutuhan akan seorang penolong yang sepadan saat ia sedang mengerjakan tugas yang diberikan Tuhan, gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ya ketika kita masih single gini ya, kita belum punya pasangan gitu. Nanti akan dibahas lebih detail di sesi 2 minggu berikutnya ya dengan Dr. Susan ya. Tapi saya singgung sedikit di sini bahwa ketika kita sedang single ya, maksudnya sedang single itu fokus kita bukan merengek-rengek untuk minta pasangan sama Tuhan, tapi kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita gitu. That's it gitu. Nah, justru ketika kita sedang taat mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, ya kita akan diberikan Tuhan akan menyadarkan kita bahwa kita butuh orang yang seperti apa sih yang kita butuhkan gitu ya, karena kan harus sesuai dengan apa yang kita mauin gitu ya, apa yang kita kerjain gitu. Dan disitulah nanti Allah itu akan provide gitu ya, menyediakan orang yang tepat ya, yang tepat untuk kita. Coba di slide dulu Sande. Ya, di sini kita melihat inisiatif Allah ya tidak serta-merta disuguhkan kepada manusia, namun ada bagian manusia untuk meminta, dalam tanda petik meminta ya. Maksudnya adalah kita ya juga harus berdoa gitu ya. Dan memahami kita butuh untuk seorang pasangan, butuh dalam hal apa gitu, kita harus tahu ya, untuk menolong kita dalam bagian apa. Ya, jadi di section yang pertama ini kita pelajari ya bahwa tadi pernikahan itu adalah inisiatif dari Allah sendiri gitu ya. Allah yang punya rencana, Allah yang menyediakan ya, tetapi tidak serta-merta gitu ya Allah memberikan pekerjaan, maksudnya memberikan pasangan ya, Tuhan malah memberikan sebuah misi. Kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang mungkin panggilan hidup ya. Ketika Adam mengerjakan apa yang menjadi panggilan hidupnya, di situ dia sadar gitu, dia butuh seorang penolong ya, dan Tuhan setelah ayat yang ke-20 kemudian kita tahu bahwa Allah akan membawa Hawa gitu ya, Hawa kepada Adam gitu. Coba next. Nah, ada beberapa step yang akan kita pelajari ya di dalam ada beberapa step yang kita pelajari ya di dalam perjumpaan kita sore hari ini yang terkait dengan bagian firman Tuhan yang kita pelajari. Step yang pertama di dalam bicara tentang pernikahan adalah yang pertama adalah slide Sandy. Knowing of self ya. Jadi step pertama di dalam pergumulan kita menuju ke pernikahan adalah ya knowing of self atau kenali diri kita sendiri dulu gitu ya. Sebagaimana Adam finally find out gitu ya bahwa dia butuh. Nah, itu juga yang harus kita gumulkan gitu di dalam hidup kita. Apa maksudnya knowing of self? Komponennya apa aja? Silakan di slide langsung aja. Sande. Slide satu kali dulu. Ya, nih. Up sampai situ dulu. Social readiness ya. Kita harus menyiapkan diri kita secara sosial ya. Kita harus matang secara sosial. Artinya apa? Kita tahu ya sebelum kita masuk ke dalam pernikahan atau bergumul tentang serius tentang pasangan hidup, kita harus ngerti dulu nih gitu ya, posisi kita, peran kita di tengah-tengah dunia ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Kita harus paham dulu tuh panggilan Tuhan di dalam hidup kita tuh apa ya, peran kita di tengah dunia ini apa. Kalau kita saat ini masih belum ngerti ya, besok abis ini mau kemana, abis ini mau bikin apa, mau kerja di mana aja nggak ngerti gitu ya, nggak usah ngerengek-rengek minta pasangan hidup gitu. Maksudnya fokus dulu pada apa yang Tuhan mau untuk kita kerjain gitu ya. Tuhan tuh akan kasih kok gitu ya, jadi jangan khawatir tentang pasangan gitu. Kita harus paham bahwa untuk masuk ke dalam pernikahan kita harus ready secara sosial ya, ngerti ya peran kita di tengah dunia ini apa, yang Tuhan mau di dalam hidup kita ini apa gitu. Kemudian slide, salah satu bentuk social readiness adalah
independence ya. Independence itu maksudnya mandiri gitu. Apakah kita sudah mandiri ya? Taking care of yourself by yourself gitu. Kita bisa mandiri nggak secara finansial? Kita bisa mandiri nggak secara sosial gitu? Maksudnya kalau kamu untuk mengambil keputusan aja harus nanya dulu sama mama apa sama papa gitu ya, itu kamu artinya kamu belum ready gitu, belum ready untuk masuk ke dalam apa namanya kehidupan pernikahan ya, karena di dalam pernikahan kamu harus banyak mengambil keputusan dan belajar untuk bertanggung jawab dari setiap keputusan-keputusan yang kamu ambil tadi gitu. Ya, jadi cek diri kita ya, apakah kita paham dengan betul ya. Walaupun kita belum mengerjakan panggilan Tuhan, sedang menuju ke sana, at least we know what we should do in this world gitu ya. At least we know why God created us gitu. Kenapa Tuhan menciptakan saya? Buat apa saya ada di dunia itu? Kita tuh ngerti gitu, tahu gitu peran kita di tengah dunia ini. Dan kita sudah menjadi pribadi yang independen ya, yang nggak bergantung pada yang nggak bergantung pada apa namanya orang tua gitu. Kemudian yang kedua, readiness yang kedua adalah emotional readiness ya, ready secara emosional. Seperti Adam tadi ya, dia paham betul kebutuhannya akan seorang penolong, atau kalau perempuan paham perannya sebagai seorang penolong ya. Kalau kamu masih apa namanya bangun tidur aja harus dibangunin gitu misalnya, contoh gampangannya ya, atau saat teduh aja harus diingetin gitu, atau kamu mau makan aja masih males-malesan, gimana kamu bisa perhatiin orang lain gitu, gimana kamu bisa menunjukkan kasihmu kepada orang lain di dalam apa namanya di dalam hubungan berpasangan, atau di dalam kemudian di dalam pernikahan gitu ya. Ya cek lagi diri kita ya, apakah kita ready secara emosional untuk masuk ke dalam apa namanya hubungan dengan pasangan dan kemudian masuk ke dalam pernikahan. Kemudian yang kedua, terima kasih sudah diingatkan supaya nggak ngebut-ngebut ya, saya biasanya bubbling ya, talk apa istilahnya, flight of idea, jadi apa yang di otak saya kalau nggak diomongin cepet-cepet tar hilang gitu mau. It's right to slow down. Kemudian yang kedua, mengalami penyembuhan dari luka-luka masa lalu. Nah, ini juga penting ya. Salah satu bentuk kesiapan kita secara emosi adalah sembuh dari luka-luka masa lalu. Ya, kita harus menyadari salah satu bagian dari preparation of marriage ya adalah apa namanya menyelesaikan luka-luka masa lalu kita. Apakah kita punya kepahitan pada seseorang, belum mengampuni seseorang? Karena jangan sampai kita menikah untuk memenuhi kebutuhan emosi kita yang sebenarnya itu terjadi karena kita punya luka yang belum kita selesaikan. Kayak misalnya ada seorang anak yang nggak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian dia begitu mencari-cari ya seorang pasangan yang bisa mencintai dia, tulus mencintai dia. Akhirnya dia sangat hunger of love gitu, sangat haus akan kasih sayang ya, sehingga dia akan lakukan apapun ya untuk pasangannya supaya pasangannya senang atau supaya pasangannya tuh mencintai dia ya. Itu udah nggak sehat ya hubungan yang seperti itu ya. Jadi hubungan antara pria dan wanita ya harus diawali dengan apa namanya kedua belah pihak itu sehat atau sama-sama setidaknya tahu bahwa dia sedang tidak sehat secara mental, sedang terluka dan mau untuk diproses oleh Tuhan untuk sembuh dari luka-lukanya itu. Gitu, karena akan ada banyak sekali masalah yang muncul bila luka-luka masa lalu itu dibawa ke dalam pernikahan ya. Nanti akan dibicarakan sendiri juga di dalam sesinya Kak Yudit ya, yang selibat ya, termasuk di dalamnya trauma-trauma. Teman-teman yang saya banyak sekali dengar sharing dari teman-teman yang berasal dari keluarga broken ya, broken family, di mana ayah dan ibu bercerai, itu beberapa dari teman-teman itu bilang kalau mereka takut masuk ke dalam pernikahan gitu ya. Karena trauma dengan apa namanya pernikahan yang gagal di keluarganya gitu. Nah, itu harus diselesaikan ya. Ketakutan itu harus diselesaikan. Kalau ada orang-orang yang harus diampuni gitu ya. Jadi kita harus emotionally ready ketika kita ngerti ya diri kita itu seperti apa dan kita apa namanya mau gitu untuk lepas dari semua luka-luka kita yang lalu. Kemudian berikutnya, menjadi orang yang bertumbuh setiap waktu ya, ini wajib banget ya. Jadi daripada bingung nangis-nangis kok nggak dapat pasangan ya, berdoain kenapa gue kok nggak dapat pacar gitu ya, mending fokus ke pertumbuhan ya, fokus ke apa namanya pertumbuhan pribadi gitu, fokus ke
disiplin rohani, ya, apakah kita setia bersaat teduh, apakah di dalam saat teduh itu kita dapati Tuhan berbicara kepada kita, apakah kita sedang ditegur, apakah kita sedang diarahkan, ya kembali lagi, percayalah ya ketika kita belajar untuk taat kepada Tuhan ya, tanpa kita sadari Tuhan akan mempertemukan kita gitu ya dengan orang yang akan menjadi pasangan kita gitu. Dan selanjutnya yang keempat, ready to stop being single. Nah, ini yang menarik ya. Apakah kamu siap untuk berhenti menjadi single ya? Ini yang sering dilupain juga ya. Terkadang kita berpikir bahwa ya udah kita nikah ya, nikah supaya apa nih? Supaya kita halal dalam tanda petik ya untuk bisa berhubungan seksual gitu ya, untuk bisa ya lebih enak lah ya kalau udah menikah ya. Tapi kita nggak mau berhenti jadi single gitu. Maksudnya nggak mau berhenti jadi single ya kita tetap hidup semau-mau kita aja gitu. Single itu kan enak ya, mau kemana-mana sendiri, nggak perlu lapor suami gitu ya, nggak perlu minta izin suami. Menikah itu jangan dipikir banyak happy-nya ya, banyak nggak happy-nya juga gitu ya, karena sudah tidak lagi sebebas merpati gitu ya. Kalau saya bilangnya gitu sama teman-teman, gue udah nggak bisa bebas kayak merpati, mau pergi kemana-mana aja gampang. Ini kalau mau kemana-mana harus tanya suami dulu, izin suami dulu, suami ACC nggak, kalau nggak ACC ya nggak bisa kemana-mana, nggak boleh gitu ya. Mau beli ini itu harus tanya suami dulu, kalau nggak ACC ya nggak bisa beli gitu. Ya memang seperti itu, karena kita bukan lagi dua tapi satu ya gitu, jadi nggak bisa ngambil keputusan sendiri-sendiri. Nah, ada orang yang kemudian ya udah menikah tapi tetap hidup as a single gitu. As a single maksudnya ya dia hidup gue sendiri, hidup istri gue ya hidupnya dia sendiri ya, terserah lu istri mau ngapain, terserah suami mau ngapain gitu ya. Ada yang suaminya di mana, kemudian istrinya di mana ya kerja sendiri-sendiri gitu ya, bahkan nggak pernah menyapa dan satu sama lain ya mungkin datang seminggu sekali gitu ya, cuman buat say hi, kemudian having sex, kemudian pergi lagi, ada yang kayak gitu ya. Nah, Tuhan nggak bisa kayak gitu. Nanti kita lihat ya di ayat-ayat berikutnya ya, bahwa tujuan dari pernikahan itu bukan untuk menghalalkan hubungan seksual gitu. Tapi tujuan dari pernikahan itu ada satu tujuan mulia yang Tuhan mau kita gapai gitu. Nanti kita lihat lagi di belakang. Are you ready to stop being single ya? Kalau belum ready, mending nggak usah nangis-nangis dulu untuk minta pasangan ya. Nikmati dulu masa single yang indah itu ya. Lanjut. Kita masuk ke section yang kedua. Tadi kita udah belajar 18 sampai 20, sekarang 21 sampai 23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk... Ini ganggu banget nih si Tita nih, tolong ya, nanti aja chatnya. Lalu Tuhan, saya ulangin ya, maaf ya. Mana nih ayat berapa ya tadi? Aduh, itu kan jadi nggak konsen kan. 21 ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Slide, kita lihat satu-satu. Nah, coba kita amati nih di ayat 21-22 ya. Saya highlight kata-kata Tuhan Allah ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya dan seterusnya ya. Kemudian dari rusuk itu Tuhan Allah itu membangun seorang perempuan, lalu dibawanya Allah lagi ya kepada manusia itu. That's it ya, coba lihat, coba amati, Tuhan itu aktif bekerja nyiapin pasangan buat kamu, jadi kamu tuh nggak perlu khawatir gitu ya. Di sini 4 kali disebutin ya, Tuhan Allah itu membuat Adam tidur, Tuhan Allah mengambil rusuknya Adam, Tuhan Allah membangun seorang perempuan, Tuhan Allah sekurang care apa lagi Tuhan ke kita gitu ya. Kita aja yang kadang nggak nyadar gitu ya, kita merasa Tuhan nggak perhatiin kita seringkali nggak nyadar ketika kita single ya. Ketika kita single kita merasa gue kok kesepian banget, Tuhan kok gitu banget ya gitu, kita yang lain udah pada pacaran kok kita belum pernah dapet. Hey, God is working for you gitu, Tuhan sedang bekerja gitu ya, untuk kamu, mungkin kamu sendiri yang belum pernah minta secara serius ya bercanda ya. Terus lanjut slide sana. Tuhan aktif bekerja, menyiapkan seorang penolong yang sepadan bagi alam, bahkan saat Adam tidak menyadarinya. Ya, tadi
Adam ngapain sih? Ya cuman ngerasa-ngerasani aja di dalam hatinya, loh kok gue nggak ada yang sepadan ya buat gue. Tiba-tiba Tuhan yang nyiapin, Tuhan yang prepare, dia nggak sadar, Tuhan ambil tulang rusuknya, tuh kemudian Tuhan ciptain Hawa. Itu kan indah banget ya, pekerjaan Tuhan tuh luar biasa banget gitu. Dan kalau teman-teman saat ini masih single ya, yakinlah ya, Tuhan tuh sedang menyiapkan pasangan kamu, entah di mana dia, somewhere out there gitu ya, nyiapin dia untuk jadi wanita yang baik hatinya, yang sedang penuh dengan kasih, yang akan mengasihi kamu, atau seorang pria, yakinlah bahwa Tuhan sedang menyiapkan seorang wanita di luar sana ya, yang bisa menjadi penolong yang sepadan buat kamu ya, imanilah itu ya, dan nantikan perjumpaan kalian ketika kalian berdua sama-sama udah siap nantinya. Lanjut. Bagian kita apa? Bagian kita adalah taat dan setia mengerjakan perintahnya. Ya, tadi kan bagiannya Adam apa? Taat aja ya, dia disuruhnya apa sih yang sudah disuruh sama Allah? Ya disuruh memberi nama gitu, memberi nama binatang-binatang. Ya dia taat aja tuh ngerjain panggilannya dia gitu. Dan ketika dia taat mengerjakan panggilannya itulah Tuhan itu secara dia tidak sadari memberikan surprise gitu. Ketemulah dia dengan seorang pasangan yang dia looking for selama ini gitu. Nah ini salah satu contoh yang saya suka banget, slide ada di kisahnya Ruth dan Boaz ya. Ruth is one of my favorite ya. Kalau mau baca kitab Ruth itu sungguh nggak pernah bisa sekali ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, masih kadang-kadang nggak mudeng. Tuhan selalu bicara something new ya ketika baca kitab ini, dan satu hal yang saya highlight banget di dalam kisahnya Ruth ini adalah ketika Ruth ikut Naomi ke Bethlehem itu dia tuh tidak punya pikiran sama sekali soal mau nikah lagi gitu ya. Jadi kan si Ruth ini kan menantunya Naomi, suaminya Ruth meninggal waktu di Moab gitu ya. Ketika Naomi mau balik ke Bethlehem, Naomi bilang, udah Ruth kamu nggak usah ikut, aku tuh juga kalaupun punya anak, kamu masa mau nunggu gitu ya, aku punya anak lagi, kamu nggak akan, intinya kalau kamu ikut aku, Naomi, ke Bethlehem, kamu tuh nggak akan punya chance untuk bisa nikah lagi, untuk bisa membangun sebuah keluarga, padahal kamu tuh masih muda gitu. Tapi Ruth karena kasihnya kepada Naomi ya, dia tuh punya a willing heart sacrifice ya, dia punya hati yang mau gitu ya untuk memberikan dirinya bagi Naomi, karena Naomi sudah tua, mungkin dia tahu, mungkin tidak diceritakan secara eksplisit ya, tapi kalau kita lihat Naomi sudah cukup tua, dia tidak punya keluarga, siapa yang akan menopang hidupnya Naomi? Mungkin itu yang Ruth pikirkan gitu ya. Dia hanya memberi diri untuk menjadi kepala keluarga, untuk mencari nafkah bagi Naomi gitu. Dan kita tahu di pasal-pasal berikutnya diceritakan bahwa Ruth itu jalan jauh banget untuk pergi ke ladang ya, memungut jelai-jelai yang jatuh gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka ya, Ruth dan Naomi itu kan. Dia yang dia lakukan, dia tuh nggak nyari pasangan loh, dia tuh nggak sedang fokusnya tuh nggak nyari pasangan hidup gitu. Yang dia lakukan adalah taat mengerjakan apa yang menjadi bagiannya dia adalah menafkahi Naomi gitu ya, bagiannya dia adalah memastikan Naomi bisa makan gitu, bagiannya dia adalah bekerja. Nah itu yang dia kerjakan. Tapi Tuhan, kita kan nggak tahu ya, Ruth juga nggak pernah tahu dia perginya tuh kenapa ke ladang Boaz gitu. Itu kan pasti providensial Allah gitu, itu pasti Tuhan yang ngatur gitu, itu pasti Tuhan yang ngebawa Ruth ke situ gitu ya, tanpa Ruth sadari ternyata di tempat di mana dia cari duit, bukan cari duit ya, cari jelai tadi ya, cari makanan, itu disitulah dia nanti ketemu dengan pasangan hidupnya yang membangkitkan keluarganya Naomi gitu ya, yang membangkitkan keturunan bagi keluarganya Elimelek gitu. Dan bahkan Ruth dipakai Tuhan untuk menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus gitu ya. Modalnya apa? Modalnya hanya ketaatan gitu adik-adik ya. Jadi please jangan takut gak dapat pasangan gitu ya. Ketika kamu taat, saya yakin dan percaya Tuhan akan membawa kamu ya kepada pasangan yang tepat ya. Justru ketika kamu sedang tidak taat ya, hidup ini tuh kamu jalani asal-asalan gitu ya, hidup ini kamu jalani terserah-terserah kamu aja, semau-maunya kamu aja, justru kamu tidak akan berjumpa dengan orang yang tepat gitu ya, atau tidak berjumpa sama sekali ya. Tapi ketika kamu sedang taat ya, mengerjakan pelayanan misalnya, tetap taat ya, hidup di dalam disiplin rohani meskipun sesibuk apapun gitu ya, fokus kita adalah untuk taat dan setia mengerjakan apa yang menjadi panggilan kita. Justru di situ Tuhan akan menyediakan pasangan bagi kita gitu ya. Ada banyak ceritanya, buktinya ya, kalau ada section curhat nanti boleh ya, siapa yang mau curhat ya, yang ketemu pasangannya karena ketaatan ya. Lanjut, Sande.
Kemudian kita tadi ngomongin apa yang malah jadi lupa ya? Tadi ngomongin soal tadi ngomongin Tuhan ya, Tuhan yang bekerja ya. Sekarang kita fokus ke kita fokus ke Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk ya. Nah, ini ya. Saya highlight biru ya. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, menutup tempat itu dengan daging. Ini operasi pertama ya di dunia ya. Proses anestesi yang pertama di dunia ya. Tuhan menganestesi Adam ya supaya tidur ya, ini deep sleep, bahkan nggak ngerasa nyeri sama sekali. Kemudian diambil rusuk daripadanya, menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Apa sih maksudnya? Apa sih makna dari proses mengambil rusuk ini? Coba di slide dulu, Sande. Allah menciptakan Hawa dari rusuk Adam ya, sebuah metafora yang menggambarkan Kristus dan jemaatnya. Itu indah banget ya. Jadi hubungan antara suami dan istri itu nggak cuman seperti apa yang digambarkan di digambarkan di dalam di TV-TV ya, wedding, pernikahan dan lain-lainnya, tapi lebih dari itu ya, hubungan suami istri menggambarkan relasi antara Kristus dan jemaatnya. Kalau teman-teman ingat waktu Tuhan Yesus disalib ya, hal terakhir yang dilakukan oleh orang Roma untuk membuat Tuhan Yesus mati apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Tata, Aneta? Aneta mana Aneta? Ya, Pak. Apa tak? Hal terakhir yang dilakukan orang Roma untuk membunuh Tuhan Yesus disalib, untuk membuat Yesus mati disalib. Waktu disalib. Karena ini ya Kak, karena dianggap sebagai raja orang Yahudi Kak. Bukan, tindakan apa yang dilakukan? Oh, tindakan yang dilakukan. Di ini Kak, ditusuk, ditikam di sebelah mana? Di sebelah mana? Di lambung Kak, di lambung. Di lambung ya. Di lambung tuh kan dekat rusuk ya. Lambung tuh kan dekat rusuk ya. Iya. Sebelah kiri ya. Nah, iya, melambangkan salah satunya melambangkan itu ya. Jadi Tuhan Yesus ditikam lambungnya ya. Dari situ Yesus mati, dan dari kematian Kristus itulah jemaat Kristus itu lahir gitu. Ya, dari kematian Kristus itulah kemudian gereja itu dibangun ya. Pengikut Yesus itu muncul gitu ya, dan itu metafora ya, bagaimana Tuhan mengambil menciptakan Hawa dari rusuk Adam, itu metafora yang menggambarkan bahwa si perempuan ini diambil dari rusuk Adam, dan sama seperti jemaat itu diambil dari kematian Kristus gitu ya. Dan kita tahu bersama bahwa di dalam Alkitab seringkali ya, laki-laki itu dilambangkan, atau suami itu dilambangkan sebagai Kristus, dan istri itu dilambangkan sebagai jemaat ya, di mana Kristus sebagai suami yang dilambangkan dengan Kristus itu harus mengasihi istri, sedangkan istri yang dilambangkan sebagai jemaat itu harus tunduk kepada suami gitu ya. Jadi relasinya demikian. Jadi hubungan antara suami dan istri itu sebegitu spesial gitu ya, yang Tuhan ciptain, Tuhan created gitu ya. Jadi jangan dibuat main-main gitu ya teman-teman, apalagi untuk untuk suatu hal yang cuma untuk kepuasan kita sendiri gitu. Itu terlalu sacred gitu ya, terlalu kudus ya untuk dibuat suatu hal yang jadi sebuah kita tahu sendiri ya, banyak sekarang ya teman-teman ya married by accident ya, kemudian banyak juga yang berhubungan seksual di luar pernikahan ya, kayak gitu-gitulah ya. Lanjutkan dulu. Apalagi Sande di bawahnya? Wanita diciptakan tidak dari debu ya, sekali lagi tidak dari debu, tapi dari rusuk Adam ya, dari sumber yang sama dengan Adam. Satu penggambaran bahwa suami dan istri adalah satu daging ya, satu kesatuan. Apa tuh bawahnya, tolong dong Sandi, aku nggak kebaca nih, ketutupan. Satu kesatuan yang apa ya, bisa dibacain nggak? Ada yang bacain nggak? Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya, jadi menarik sekali ya kalau Adam itu diciptakan dari debu. Hawa, kenapa nggak Tuhan ciptain aja dari debu juga? Enggak gitu ya, tapi Hawa itu diciptakan dari Adam gitu ya. Kenapa? Mau menunjukkan bahwa, hai Hawa, hai istri, ya kamu tuh berasal dari suamimu gitu. Kamu adalah satu daging dengan suamimu ya.
tidak dapat dipisahkan gitu ya. Dalam tanda petik sebenarnya bisa dipisahin nggak sih ya, bisa aja sih ya kalau kamu mau potong gitu ya, tapi kan akan sakit gitu ya, akan ada luka ya ketika kamu mencoba untuk memisahkan sesuatu yang sebenarnya adalah satu kayak gitu ya. Kalau manusia memaksakan ya bisa-bisa aja untuk dipisah, tapi pasti akan ada luka, pasti akan ada rasa sakit ya ketika itu dipisahkan gitu. Lanjut ya, atau ada ini ya, Jewish tradition bilang gini ya, God made woman not out of man's foot to be under him, nor out of his head to be over him, but she was taken from under his arm that he might protect her, and from next to his heart that he might love her. Ya, jadi bukan diciptakan dari bagian kaki untuk diinjek-injek sama laki-laki ya, bukan juga diambil dari bagian kepala ya untuk menjadi lebih superior dari seorang laki-laki ya, tapi diambil dari di bawah arm ya, di bawah lengan ya, supaya bisa dirangkul gitu ya, supaya bisa disayangi oleh suami ya. Dan next to his heart ya, dekat dengan jantung ya, supaya si suami ini bisa mencintai. Ini apa namanya, puisinya orang Yahudi demikian. Lanjut ke Oke, lalu berkatalah manusia itu di section yang ketiga ya. Ketiga apa ke 21, 22? Oh, ini masih yang kedua ya. Kita lanjut ke yang 23 ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Lalu kemudian kan Adam udah tidur, kemudian diambil tusuknya, diciptakanlah Hawa, kemudian dipertemukanlah Hawa dan Adam ya. Finally Adam berjumpa dengan Hawa, kemudian dia bilang, inilah dia gitu ya, this is it gitu ya, this is it, I finally found someone gitu kan, someone to share my life gitu ya. Kayaknya tuh lagu itu diambil dari situ ya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Slide. Adam menyadari bahwa Hawa sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya ya, someone that will complete him ya. Adam di antara semua ciptaan Tuhan ya, ini sebenarnya Adam enak ya, karena dia nggak perlu pilih di antara banyak wanita gitu ya. Tapi di antara hewan-hewan ya gampang ya untuk recognize ya, untuk tahu this is it gitu ya. Tapi kalau kita kan di antara banyak pria atau di antara banyak wanita, untuk finally find out this is it, orangnya ini nih gitu, yang someone will complete my life gitu ya. A little bit difficult ya mungkin dibandingkan dengan Adam. Gitu ya. Tapi akan ada masa itu ya di mana kita akan berkata this is it gitu. Inilah, ini dia gitu. Ini yang orang yang tepat yang akan complete my life ya. Orang yang tepat yang akan gua ajak menikah gitu. Gua ajak untuk menghabiskan hidup bersama nanti di akhir. Slide. Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku ya. Dulu saya nggak mudeng ya sebenarnya dulu, artinya apa sih? Si Adam ini puitis banget ya. This is it, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Tapi ketika mencoba untuk kembali memaknai ya, saya paham ya kalau Adam tuh sebenarnya mau bilang bahwa ini dia tulang dari tulangku. Ya, berarti inilah dia bagian dari diriku sendiri gitu ya. Dia mau bilang inilah dia daging dari dagingku. Inilah dia Hawa yang adalah dagingku sendiri gitu. Slide. Ada mau bilang bahwa menyadari bahwa Hawa adalah bagian dari dirinya sendiri. Nah, ini menarik banget gitu ya, menarik banget bahwa ketika kita menikah gitu ya, memutuskan untuk menikah dan to become one gitu ya, kita harus selalu mengingat bahwa pasangan kita adalah bagian dari diri kita sendiri gitu ya. Kita tuh satu gitu ya, kita nggak mungkin menyakiti diri kita sendiri kan ya. Demikian juga kita memperlakukan pasangan kita yang adalah diri kita sendiri gitu. Maksudnya bagian dari diri kita sendiri, kita nggak akan mungkin mau menyakiti dia kayak gitu. Gitu. Nah, ini nanti kaitannya dengan selanjutnya ya, ketika kita menyadari ya bahwa pasangan kita dan pasangan kita adalah dua individu yang berbeda, tapi sesungguhnya adalah satu ya. Jadi kita tidak akan mau memperlakukan pasangan kita dengan hal-hal yang kita sendiri tuh nggak mau diperlakukan ya. Jadi kita bisa memperlakukan, intinya kita mau memperlakukan pasangan kita sebagaimana kita ingin diperlakukan kayak gitu ya. Jadi kalau kita nggak mau untuk diselingkuhin ya, kita jangan selingkuh ya gitu misalnya gitu. Kalau kita nggak mau dipukul ya, kita jangan mukul kayak gitu intinya. Ya.
yang seringkali setelah menikah berapa lama itu lupa gitu ya, lupa bahwa suami dan istri itu adalah satu sesungguhnya, bukan lagi dua. Lanjut. Two different people were becoming one. They are one with someone different. Ya. Someone whom they must understand. Ya, dia bilang gini ya, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tapi dia dinamai perempuan karena dia diambil dari laki-laki ya. Woman ya, karena diambil dari men ya, jadi out from men gitu ya, woman. Jadi beda, ada perbedaan, sama tapi beda gitu. Two different people, dua orang yang berbeda, tapi sesungguhnya dua orang berbeda itu adalah satu ya. Bingung kan ya? Ya saya juga bingung sih ya. Tapi demikianlah gitu ya. Jadi Tuhan maunya tuh apa namanya, dua ini kemudian akan menjadi satu ya, satu jiwa, satu daging gitu. Nanti kita akan lebih bahas lagi di belakang, akan lebih memahami bagian yang ini ya. Lanjutkan Sande. Tadi step yang pertama kita sudah pelajari ya, knowing of self ya. Yang kedua adalah step kedua, slide Sande, knowing of other ya, atau knowing your partner gitu ya. Tahap yang pertama yang harus kita selesaikan adalah mengenali diri kita sendiri. Kemudian kalau kita udah ready, yuk kita belajar untuk kenali pasangan kita atau calon pasangan kita. Lanjut, Sande. Ya, kita harus belajar mengenali pasangan kita secara utuh ya. Tertarik bukan hanya karena wajah atau kekayaan atau kepintaran, tapi tertarik pada keseluruhan orang itu, hidupnya, keluarganya, masa lalunya ya. Jadi kalau kamu pacaran dengan seseorang tapi nggak mau tahu tentang keluarganya, nggak mau tahu tentang masa lalunya, hey, something wrong gitu ya. Jadi ketika kamu menikahi seseorang, kamu juga dalam tanda petik ya, menikahi keluarganya ya. Maksudnya itu ya harus bisa menerima ya kondisi keluarganya seperti apa gitu ya, bisa menerima juga masa lalunya itu seperti apa. Gitu. Kemarin ngobrol-ngobrol ya, sempat ngobrol-ngobrol sama seseorang ya, dia bilang gini, ada koas gitu ya, koas ini suka dandan cantik banget gitu. Terus dia tanya, Di, kenapa sih kamu kok kalau kalau koas Tasa gitu dandannya cantik banget gitu ya, maksudnya make up gitu ya, pakai make up. Terus dia bilang gini sih kalau ini, iyalah Kak supaya aku nanti dapat residen dia bilang gitu. Jadi udah salah nggak sih? Ya nggak salah juga sih sebenarnya ya kalau mau dapat residen ya, cuman nggak, tujuannya tuh kenapa harus residen gitu ya, kalau ternyata bukan residen emang nggak boleh gitu kan ya, kan nggak apa-apa juga gitu ya. Maksudnya jangan terkonsep bahwa gue pengen punya pasangan yang hidupnya mapan gitu ya, gue pengen punya pasangan yang bisa istilahnya menjamin kehidupan perekonomian ke depan dan seterusnya ya, bukan itu ya. Tapi tidak hanya itu, dan maksud saya tidak hanya itu ya, tapi juga melihat keseluruhan dari pribadi orang itu ya, keluarganya bagaimana, masa lalunya bagaimana ya. Jadi kalau sedang pacaran, saat ini sedang pacaran, tapi kita tidak pernah share hidup masa lalu kita ya, jadi ya something wrong juga gitu ya. Jadi cobalah untuk terbuka ya satu sama lain, dan kita juga belajar untuk terbuka kepada pasangan kita. Gitu. Lanjut. Mengenali pasangan secara utuh. Kemudian yang kedua, logis dan terkendali. Nah, ini yang kadang-kadang susah ya, karena di bawah pengaruh hormon cinta. Ketika kita jatuh cinta, seringkali kita tuh ada di bawah pengaruh hormon cinta, seringkali lupa untuk bisa mengendalikan diri, lupa untuk bisa berpikir secara logis ketika jatuh cinta ya. Tapi Tuhan inginkan kita bisa logis dan terkendali. Cinta kita tuh cinta yang logis dan cinta yang terkendali. Kita dapat menjelaskan kenapa kita tertarik dengan orang itu gitu ya. Bukan cinta buta, yang penting gue cinta aja sama dia gitu ya. Pokoknya gue maunya nikah sama orang itu. Kenapa? Ya karena gue cinta sama dia gitu ya. Cinta mati, udah nggak titik, nggak ada yang lain gitu. Dia tidak bisa menjelaskan hal lain selain itu gitu. Cuman ngomongin cinta doang ya. Jadi kalau ternyata keputusan itu diambil pada saat hormon itu sedang ada di puncaknya ya, kalau ternyata hormonnya lama-lama hilang, atau ketika serotoninnya hilang, ketika neurotransmitter yang bekerja untuk bikin jatuh cinta itu hilang ya, apakah kemudian kita akan kemudian putus? Apakah kita kemudian akan bercerai? Kan nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi cinta tidak selalu menjadi tanda ya bahwa dia adalah orang yang tepat untuk kita ya. Kita harus bisa berpikir juga secara logis dan terkendali ya, mempertanyakan kenapa perasaan itu muncul di dalam hati kita gitu ya. Karena bisa jadi ya perasaan cinta, perasaan suka itu juga sebuah perasaan yang mungkin salah gitu, yang mungkin dipakai iblis gitu ya untuk membuat kita jatuh memilih orang yang salah kayak gitu. Lanjut.
Menyadari bahwa pasangan kita adalah bagian dari diri kita sendiri, perlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ya, jangan lupa. Kita buka sama-sama di Efesus pasal yang kelima. Mana nih Efesus pasal yang kelima. Ayat ke-28 sampai 33. Efesus, kok nggak ketemu? Efesus 5 ayat 28 sampai 33. Ada yang bisa bantu saya bacakan Efesus 5 28 sampai 33? Silakan di unmute mic-nya. Efesus 5 ayat 28 sampai 33. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, jadi suami harus mengasihi istri sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Kenapa? Tadi ya karena berasal dari sumber yang sama ya, karena istri ini adalah bagian dari tubuhnya si suami itu sendiri ya, berasal dari tubuhnya suami itu sendiri ya. Jadi istri ini adalah, anggap aja istri itu adalah dirinya sendiri ya. Jadi siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri gitu ya. Jadi ketika dia belajar mengasihi istrinya, itu sama aja dia sedang mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Ya, tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya. Demikian juga ya, berarti kalau istri itu adalah diri kita sendiri, ya otomatis ya kita harus mengasihi, ya mengasuh dan merawat istri kita itu gitu ya. Kalau ini perempuan ya, dan sebaliknya kalau perempuan. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya dan seterusnya gitu ya. Jadi pasangan kita kalau kita mau ready masuk ke dalam pernikahan, kita harus ready untuk taking care of others gitu ya. Kamu udah ready belum taking care of others ya? Nggak cuma mikirin diri sendiri ya. Kalau kita cuma pengen punya pasangan hanya untuk yang happy-happy aja gitu ya, tapi nggak mau untuk berbagi di dalam kesedihan, atau nggak mau ada saat pasangan kita sedih atau susah gitu ya, artinya kamu belum ready tadi ya, not emotionally ready to have a spouse gitu ya, untuk punya pasangan gitu. Jadi salah satu bentuk yang kamu sadari bahwa kamu ready untuk masuk ke dalam pernikahan adalah kamu mau belajar untuk berkorban buat orang lain gitu ya, sacrifice for others gitu ya. Kamu mau belajar untuk mengasihi orang lain ya, sebagaimana kamu ingin diperlakukan ya. Kalau kamu selama ini masih egois ya, hidup sendiri ya, semaunya sendiri ya, itu perlu dipertanyakan juga gitu kesiapannya. Lanjut kan? Saya sampai jam berapa ya, Taya? Sebentar lagi Kak, 18.30 Kak kalau bisa. Oke, ini yang bagian yang terakhir ya, Genesis 2, 24, 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Oke, lanjutkan, Sande. Spirit to united, ya. Nah, ini yang menarik banget, yang sering kali kita lupa. Untuk bisa bersatu dengan suami atau istri kita harus berpisah dengan ayah dan ibu kita. Nah, ini yang sering kali ya beberapa orang kemudian bargaining gitu ya. Bargaining artinya apa ya? Maksudnya tidak terlalu saklek ya untuk memikirkan hal ini. Tapi di sini jelas banget Tuhan bilang gitu ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan kemudian bersatu dengan istrinya. Jadi untuk bisa bersatu dengan istri, untuk yang tadi ya,
bersatu jadi satu, itu harus si laki-laki ini atau si perempuan ini harus pisah dari ayah dan ibunya ya, nggak bisa persatuan itu adalah 4 jadi 1 atau 6 jadi 1 ya, di mana kedua masing-masing orang tua itu masuk ke dalam hubungan pernikahan ini ya. Maksudnya meninggalkan orang tua apa? Bukan berarti kita nggak lagi respect sama orang tua, bukan lagi kita nggak lagi membuang jauh-jauh orang tua, nggak seperti itu, tapi kita sudah tidak attach lagi emotionally dengan ayah dan ibu kita gitu ya. Kalau kayak tadi ya, untuk ngambil keputusan aja masih tanya mama ya, setelah menikah kamu harus ready untuk mengambil keputusan atas hidupmu dengan keputusan kamu sendiri gitu ya. Jadi bukan orang tua yang memutuskan bagi kamu. Kamu boleh tetap dengerin masukan orang tua, tapi yang mengambil keputusan adalah diri kamu sendiri. Nah, seringkali yang jadi permasalahan itu juga masalah finansial ya. Finansial itu boleh nggak sih dapat uang dari orang tua? Sebenarnya ya tergantung juga sih ya. Kalau ternyata kamu butuh ya dan orang tua memberikan, tapi itu tidak mempengaruhi emotional decision yang kamu ambil, saya pikir tidak terlalu masalah ya. Tapi biasanya sih ya, ini biasanya ya, kalau kita masih dapat duit dari orang tua gitu ya, masih financially dependent to parents ya, pasti nggak bisa emotionally lepas dari orang tua, ya nggak sih? Kalau kita masih hidup keluarga kita itu bergantung pada keuangan dari uang yang diberikan oleh orang tua, itu kita akan sulit sekali untuk emotionally separate, emotionally ready, secara tidak langsung keputusan-keputusan kita ambil itu bisa jadi dipengaruhi oleh orang tua kita ya. Jadi Tuhan pingin kita itu menjadi benar-benar ready untuk berpisah dari orang tua kita, baik socially ya. Kalau bisa sih tidak berkumpul lagi dengan orang tua ya, tapi kalau tidak memungkinkan untuk berpisah dari orang tua, masih serumah gitu ya, it doesn't matter juga, tapi pasti akan jauh lebih sulit gitu ya. Saya sudah menikah merasakan ya bagaimana tinggal di rumah orang tua, baik itu mertua atau orang tua, itu tidak mudah bagi seorang pasangan ya, karena pasti akan ada campur tangan, mau nggak mau pasti akan ada campur tangan keluarga gitu. Dan bukan pula tuh pernikahan tuh bukan pula seperti ini ya, ada yang misalnya nih orang tua punya anak laki-laki, kemudian anak laki-lakinya ini karena saking disayangnya kemudian menikah dan nggak boleh pergi dari rumah ya, jadi harus tetap di rumah. Jadi pernikahan itu seolah-olah orang tua yang punya anak laki-laki ini ketambahan 1 anak perempuan gitu. Nggak seperti itu juga ya. Jadi maksudnya jadi ketambahan anak perempuan ya, dia itu dianggap anak ya, semua keputusan tetap orang tua yang ambil, semua hal itu tetap orang tua yang ngarahin, financially semua support dari orang tua. Nggak seperti itu gitu. Itu yang bukan yang Tuhan inginkan untuk kita jalani gitu. Tapi Tuhan mau ketika kita ready untuk menikah, itu artinya kita ready pisah, separate from our parents gitu, financially and emotionally ya, socially juga gitu. Jadi benar-benar kita bisa menjadi become one with no problem gitu ya, dengan lepas dari banyak masalah gitu ya, ketika kita ngikutin apa yang jadi kehendak Tuhan. Nanti kita lihat lagi di slide berikutnya, saya jelaskan lebih detail lagi. Ya, meninggalkan ayahnya dan ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Coba kita buka sekali lagi Matius 19, 4:6. Minta tolong satu orang membacakan, please. Tadi yang komen siapa ya? Ika, tolong Kak, bacain Ika. Mengganggu aja Ika ini ya. 4:4-6. Mana Kak, suaramu Kak? Triposa. Iya, hadir. Jauh dari NTT, kamu di mana sekarang? Kamar. Di kamar. Matius 19 ayat 4-6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, jadi ini orang Farisi ini nanya kepada Tuhan, boleh nggak cerai gitu? Tuhan jawabnya menarik ya, Tuhan jawabnya kan, tuh bukankah sudah ditetapkan bagi kamu gitu ya? Tidakkah kamu baca di Kejadian maksudnya ya, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Tuh syarat pertama, laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, 2 ya, bersatu dengan istrinya, 3 ya, sehingga keduanya menjadi satu daging, 4.
Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Ya, bukan Tuhan nggak bilang bukan lagi 4 gitu ya, orang tua dan mertua, atau bukan lagi 6 ya, anak-anak mertua dan lain sebagainya. Tapi 2 yang jadi 1 ya. Nah, kalau itu terjadi di luar itu, Tuhan Yesus sebenarnya mau mengidentifikasi sebenarnya permasalahan yang muncul dan kemudian akhirnya terjadi perceraian adalah ada rule yang dilanggar dari tatanan desain pernikahan awal yang Tuhan inginkan gitu ya. Mungkin mereka melanggar rule yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga gitu ya. Ya, atau yang menjadi satu. Nanti kita lihat ya soal yang menjadi satu ini ya, kayak gitu. Jadi di sini ditekankan sekali lagi ya, Tuhan Yesus sendiri mengutip dari Kejadian ya. Laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya, ya. Dan bersatu dengan istrinya. Jadi untuk bisa bersatu dengan istri, syaratnya adalah meninggalkan ikatan yang lainnya, gitu ya. Bukan hanya ikatan dengan wanita-wanita mantan-mantan di luar sana ya, tapi juga ikatan dengan orang tua. Lanjut. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Oke, slide. Have no sin ya, kenapa nggak malu ya? Karena nggak berdosa gitu ya, karena halal ya hubungannya ya. Mau having sex, mau ciuman, mau apa, silahkan monggo gitu ya. Kenapa? Karena sudah halal ya. Have no sin, terus lanjut. Nothing to be rightly ashamed of and nothing to hide, ya, nggak ada yang perlu disembunyikan ya. Jadi ini tidak hanya bicara soal telanjang, di sini tidak hanya bicara soal tubuh ya, naked ya, tapi juga bicara tentang terbuka secara emotionally gitu ya, terbuka tentang masalah-masalah di dalam kehidupan ya kepada pasangan kita gitu. Tidak malu untuk menceritakan siapa diri kita sebenarnya kepada pasangan. Jadi kalau kamu pacaran, kamu dekat sama cowok, tapi kamu cuma nunjukin baik-baiknya kamu, jelek-jeleknya kamu dihilangin gitu ya. You be someone else ya ketika kamu sama pasangan, that's something wrong gitu ya. Jadi jadilah apa adanya kamu gitu ya, jelek-jeleknya kamu ya kamu tunjukin ke dia gitu ya. Bisa nggak dia terima kamu apa adanya kayak gitu. Lanjut. Ini cuma berapa slide ternyata lama juga ya. Lanjut Sande. Intimacy without fear ya, jadi bisa berhubungan intim tanpa ketakutan. Lanjut. Jadi kita punya step pertama, knowing of self ya, knowing of others. Yang ketiga, commitment to unity ya. Jadi ada komitmen untuk bersatu ya. Lanjut. Komitmennya di mana? Komitmennya tentunya di dalam pernikahan ya. Marriage is the highest commitment that one person can make ya. Komitmen yang paling tinggi di mana seseorang bisa ambil itu adalah di dalam pernikahan ya. Jadi kalau kamu bilang, misalnya ada pasangan ya, dia bilang yuk ngajakin tidur ya, udah mau ngajakin having sex ya, kan gue udah komit sama kamu gitu ya, gue mau untuk jadi pasangan kamu ya. Kalau dia cuma ngomong komit tapi bukan sebuah ikatan pernikahan ya, bullshit gitu ya. Jadi jangan mau percaya sama orang yang bilang I love you, let's having sex kayak gitu ya, atau kind of like that gitu ya. Tapi marriage ya, pernikahan itu adalah komitmen yang paling tinggi ya yang seorang bisa bikin. Jadi kalau kamu mau untuk mengajak seseorang untuk menjalin hubungan lebih serius ya, kamu harus mau untuk berkomitmen di dalam pernikahan gitu. Lanjut. Tadi komitmen itu butuh tadi ya separation ya, harus berpisah dulu ya, emotionally dengan keluarga ya, kemudian dan ini sifatnya apa Cangde selanjutnya permanen ya. Komitmen ini yang menjadi pelekat ya antara laki-laki dan perempuan, bukan cinta ya, tapi komitmen. Cinta itu bisa hilang ya, atau bisa gradually disappear ya. Teman-teman yang sudah menikah berapa tahun gitu pasti akan tahu ya bahwa cinta itu ada gradualnya ya, eros, philia, agape. Ada lagi nggak sih? Eros ya masih menggebu-gebu, kemudian cinta keluarga ya, kemudian muncul agapenya ya, dan cinta yang menggebu-gebu itu bisa hilang ya. Tapi kalau komitmen adalah sesuatu yang dibawa sampai akhir nanti. Lanjut. Marriage is a unity of two people into a lifetime relationship that only that
can legitimately end, ya. Hanya kematian yang bisa memisahkan. Perceraian bisa nggak memisahkan? Bisa, tapi illegitimate, ya, tidak sah gitu ya. Diceraikan, dipisah dengan tidak legal, dalam tanda petik ya. Satu-satunya yang bisa memisahkan seseorang secara legal adalah hanya kematian gitu ya. Gitu. Jadi serius ya, nikmati dulu deh masa single ya. Jujur ya, kalau menikah itu berat ya. Jadi jangan buru-buru. Tapi ya nggak juga sih, maksudnya lihat-lihat usia juga ya. Kita punya masa-masa golden period untuk bisa punya anak ya. Jadi lihat-lihat juga usianya. Nanti dibicarain di sesi-sesi berikutnya. Lanjut. Komitmen ya, menikah adalah komitmen seumur hidup dengan seseorang yang tidak sempurna ya. Jadi jangan terlalu dibuai dengan indahnya iklan-iklan atau film drama-drama Korea ya. Kayaknya indah banget kalau ketemu sama pasangan dan seterusnya ya. Padahal sebenarnya ya komitmen seumur hidup dengan siapa? Dengan orang yang tidak sempurna ya, pasti berbuat salah ya, yang bolak-balik akan kita ampuni dan seterusnya. Nah, saya jadi keinget ya, saya kan suka drama Korea ya, jadi suka nonton film-film apalagi yang romantis-romantis gitu ya. Tapi bersyukur ya nonton dramanya itu, maksudnya lagi seneng-seneng nonton tuh setelah menikah ya. Tapi saya amati ya, dari drama ke drama itu mostly ini ya, saya amati hampir semua drama kayaknya ya, mulai itu tuh secara halus menyampaikan, secara mungkin tidak kita sadari menyampaikan bahwa kalau kamu suka sama seseorang, melalui berbagai rintangan, kemudian kamu akhirnya bisa bersatu dengan orang itu, klimaks dari semuanya adalah having sex, ya nggak sih? Kalau teman-teman suka drama Korea pasti tahu tuh, pasti ujung-ujungnya nanti ada having sex before married gitu. Nah, saya tuh agak khawatir kalau yang nonton ini anak-anak bocah-bocah SMP, bocah-bocah SMA gitu ya, yang masih ababil, nggak jelas ya, secara tidak sadar mungkin konsep mereka akan dipengaruhi, dan itu adalah tugas kita bersama ya, teman-teman yang lebih dewasa. Kita mungkin lebih, saya nggak tahu ya teman-teman, saya pikir sudah mahasiswa harusnya udah lebih dewasa, harus bisa menilai bahwa itu sebenarnya tidak tepat gitu ya, bukan tidak tepat, itu salah gitu ya. Tolong banget kalau punya adik apa gitu ya, kayaknya jangan dulu deh ya nonton film-film Korea ya, itu kan ada batas usianya ya, berapa sih biasanya di atas 15 ya biasanya ya nggak sih, kalau ada yang suka nonton film Korea nggak? Gitu. Jadi film-film banyakan ya saat ini tuh mending nggak usah nonton ya, bener. Tapi kenyataannya ya kenyataannya itu anak-anak SMA gitu ya, itu banyak banget yang nonton ya. Saya dengar dari teman-teman yang cerita gitu ya. Jadi kalau di kamar ngapain ya, apalagi musim-musim pandemi gini nggak bisa kemana-mana, yang ditonton kan dicarikan film Korea. Kita perlu ingetin ya adik-adik kita. Gitu. Lanjut. Oke. Knowing of self, knowing of other, commitment to unity, dan yang keempat sexual intimacy ya. Jadi jangan dilompati ya, ini tolong jangan dilompati ya. Kenali diri kamu sendiri, kenali pasangan kamu, komitmen dulu nih, wed ya, menikah dulu, komitmen to unity di dalam pernikahan, baru masuk ke 4 sexual intimacy, wes nikmati hubungan seksual yang indah itu di dalam lembaga pernikahan ya. Nothing to hide, nothing to fear, nothing is not seen ya. Jadi nikmatilah indahnya berhubungan seksual gitu ya, ketika kamu finally halal ya dalam tanda petik ya. Apa sih sebenarnya sexual intimacy itu, tujuannya buat apa sih? Slide Sande. Confirm komitmen ya, untuk mengkonfirmasi komitmen yang udah kita ambil ya. Ya, jadi sexual intimacy itu bukan untuk confirm love ya. Kalau ditanyakan kamu sayang sama aku juga sayang sama kamu, nggak apa-apa dong kalau kita berhubungan seks gitu ya, kayak gitu. Hello, sexual intimacy is not to confirm your love ya, tidak ya. Masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk confirm kasih kita kepada orang lain, tapi bukan sexual intimacy. Maksud saya yang di luar pernikahan ya, tapi itu adalah untuk confirm komitmen. Jadi baru bisa kita lakukan kalau kita udah komit mau jalan seumur hidup dengan orang ini gitu. Terus lanjut. Express loyalty ya, mengekspresikan kesetiaan kita kepada pasangan ya. Kadang tuh kalau sudah menikah bertahun-tahun ya, ini saya bicara apa adanya aja ya. Kadang-kadang kita tuh, kalau dulu kan sesuatu yang diinginin banget ya, gimana sih rasanya gitu ya, bisa
melakukan yang 17 tahun ke atas itu gitu ya. Tapi kalau udah menikah ya karena udah sering melakukan, kadang-kadang tuh kalau lagi capek banget terus diajakin tuh males gitu. Aduh, jadi benar-benar yang butuh pengorbanan gitu ya untuk bisa melayani suami gitu ya. Ketika lagi capek banget gitu, tapi ternyata suami pengen kayak gitu ya. Itu express my loyalty to my husband gitu. Kapanpun dia minta, this is me, I give my body, I give my life for you gitu ya. Lanjut. Surrender self ya, untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada pasangan kita ya. Apakah kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya pada orang yang bahkan berkomitmen pun nggak mau sama kita gitu kan, nggak bisa ya. Maksudnya jangan gitu ya. Sayang sekali gitu. Lanjut. Establish family ya, tentunya untuk bisa punya anak ya, membangun sebuah keluarga ya, harus ada sexual intimacy. Lanjut. Lanjutkan aja semua. Comfort emotionally ya, untuk menenangkan kita secara emosi ya, untuk physical pleasure ya. Teman-teman tahu ya, kita anak-anak kedokteran ngerti ya, kalau kita melakukan hubungan seksual ya, hormon yang keluar apa? Ada yang tahu nggak? The love hormone yang muncul apa? Ada yang ngerti nggak? Udah belajar belum sih di Obgyn nih? Kan diajarin ya. Ada yang tahu? Apa Kak? Ika nih tahu nih pasti nih ya. Hormon apa Kak? Kak? Ya si Ika nih. Dengerin nggak Kak? Dopamin. Yang lain. Serotonin. Yang lain. Oksitosin, endorfin dong. Ya, siapa nih yang benar? Acefano, yes. Ya, jadi puncak dari segala kenikmatan itu disebabkan oleh endorfin ya. Ya, itu itu yang hadiah yang Tuhan berikan kepada kita ya di dalam pernikahan ya. Oke, lanjut. Dan, nah, jangan lupa ya, sampai, ntar dulu, Sande, 5 dulu, sampai 5 tadi, Sande. Ini gini ya. Teman-teman, ya seringkali kita lupa ya, kalau kita tuh berhenti di sexual intimacy ya, setelah nikah, apa sih endingnya sexual intimacy? Enggak cuman sexual intimacy, jangan lupa, di ayat keberapa tadi Tuhan bilang? Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ayat berapa ya? Ayat ke-24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging ya. Apakah satu daging itu dianalogikan dengan hubungan seksual? Iya, bisa ya. Ketika kita melakukan hubungan seksual itu melambangkan kita satu daging dengan suami kita. Ya, karena sudah bersatu gitu ya. Tapi sesungguhnya lebih dari itu ya, become one flesh is a process gitu, a lifelong process ya, karena bukan hanya diartikan sebagai kita boleh melakukan hubungan seksual, tapi tujuan lebih dari itu adalah kita itu mau Tuhan itu mau kita itu dengan suami itu menjadi benar-benar menjadi satu gitu, satu hati, satu rasa, saling mengasihi, saling mengampuni ya, pokoknya jadi benar-benar jadi satu daging gitu, menganggap satu sama lain sebagai dirinya sendiri gitu ya, terus continue mengasihi pasangan gitu ya, terus continue mengampuni pasangan, terus continue memperlakukan pasangan kita sebagaimana kita mengampuni diri kita sendiri. Nah, ini yang seringkali kita lupa gitu, kita cuma berhenti ya udah nikah terus berhenti di udah boleh berhubungan seks, enggak seperti itu ya. Ada satu tugas yang Tuhan ingin untuk dikerjakan oleh suami dan istri, yaitu adalah membangun satu relasi yang menjadi satu daging gitu, sama seperti Kristus dan jemaatnya yang menjadi satu gitu ya. Ada relasi terus menerus setiap hari yang dibangun dan seterusnya. Nah itu seringkali kalau kenapa perceraian banyak ya, karena ini yang tidak dibangun gitu ya. Apa sih alasan paling banyak orang menikah? Ada yang mau kasih komentar nggak? Menikah, cerai. Kenapa sih orang cerai? Biasanya alasannya apa? Ekonomi, oke. Ada yang lain? Gak cocok. Nah ya, kita tuh beda ya.
sudah tidak cinta. Nggak cocok tuh biasanya sering banget ya, saya dan dia sudah tidak cocok gitu ya. Itu kan Tuhan bilang ya, karena nggak ada anak cowok banyak ya. Ya itu tadi ya, karena tadi tujuan pernikahannya itu apa ya, kita seringkali salah di dalam menjalani pernikahan itu tuh tujuannya apa sih sebenarnya, untuk punya anak kan enggak kan, kalau nggak punya anak tuh jadi nggak menikah, jadi cerai gitu kan enggak kan, atau karena kita supaya bisa bahagia. Seringkali ya kalau tanya kenapa sih mau menikah, karena gue mau hidup bahagia. Lu jangan cari kebahagiaan di dalam pernikahan, ya yang menderita menikah itu serius. Banyak sacrifice-nya gitu ya. Cari kebahagiaan tuh jangan di situ gitu. Cari kebahagiaan di dalam Tuhan gitu ya. Jangan di dalam pernikahan. Ya, enggak ya, tapi tujuan pernikahan itu adalah to love for a lifetime gitu ya, untuk mencintai seumur hidup, dan it's very difficult gitu ya, itu susah banget ya mencintai seorang yang tidak sempurna. Tadi ya saya bilang di awal tadi ya. Lanjut Sande. Lanjutkan ya. The fullness of what God wants to do in one flesh relationship takes time. Ya, kepenuhan yang Tuhan inginkan, sungguh-sungguh Tuhan inginkan di dalam bentuk satu daging itu membutuhkan waktu, ya, membutuhkan proses. Di sana ada kasih yang harus dicurahkan, ada perhatian yang harus dicurahkan, ada sacrifice-nya, ada pengorbanannya, ya, ada penyangkalan dirinya, ya, ada pengampunan, ya. Petrus bertanya, ya, berapa kali Tuhan aku harus mengampuni saudaraku? 77 kali, 7 kali. Dia tuh sebenarnya ngomongin istrinya. Karena kepada siapa kita akan sering memberikan pengampunan, otomatis kepada orang yang dekat dengan kita gitu ya. Jadi Tuhan bilang intinya tidak terhingga pengampunan yang kamu harus berikan kepada orang itu. Jadi kalau kita menikah, di endingnya hanya untuk bisa melakukan hubungan seks secara halal, ya, you are wrong gitu, kamu salah ya. Atau kita menikah supaya kita bisa legal gitu ya, kemudian kita tetap hidup sendiri ya, gue punya cita-cita sendiri, istri gue punya cita-cita sendiri, ya terserah dia, terserah gue gitu ya. It's wrong gitu. Tuhan inginkan kita jadi satu gitu ya. Menjadi satu sebagaimana Kristus dan jemaatnya itu adalah satu. Dan itu yang seringkali gagal untuk dipertahankan gitu ya, gagal untuk dikerjakan ya, karena sudah 40 tahun menikah, 30 tahun menikah, muncul orang ketiga, kemudian bercerai dan seterusnya, atau sudah nggak cocok lagi, tadi ada yang bilang sudah nggak cocok lagi, kemudian bercerai gitu ya. Karena tadi Tuhan Yesus bilang tadi di Matius ya, kamu kan laki-laki dan perempuan ya, kamu memang beda ya, jangan bilang kamu nggak mau lanjutin pernikahan karena kita beda ya, memang dari awal beda, selalu sendiri, kenapa lu nikah gitu ya kan. Jadi itu bukan alasan untuk cerai gitu, karena gue udah nggak cocok ya, memang lu nggak cocok gitu ya, karena kamu beda, kamu laki perempuan emang nggak cocok ya, tapi gimana caranya kamu mengasihi orang yang kamu tuh nggak cocok sama dia gitu. Itu lanjutkan Sande. Take home message ya. Jadi yang pertama, pernikahan adalah inisiatif. Lanjutkan saja, pernikahan adalah, sekali lagi ya, pernikahan adalah inisiatif dari Allah sendiri ya. Jadi jangan khawatir nggak dapat pasangan ya. Kalau memang kamu dipanggil tidak untuk selibat, God will provide pasangan buat kamu, yaitu yakinilah itu ya. Kemudian kedua, karena Allah itu sangat peduli pada kamu ya. Jangan bilang Allah nggak peduli ya. Kedua, ya, Allah mengambil bagian dalam setiap tahapan ya, indah banget ya, Allah mengambil bagian dalam setiap tahapan. Demikian juga kita harus melakukan apa yang jadi bagian kita. Apa tadi yang jadi bagian kita? Taat dan setia. Ya, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, taat dan setia mengerjakan panggilan kita. 3, komitmen tertinggi yang dapat kita berikan kepada pasangan hanya terjadi di dalam sebuah pernikahan. Ya, jadi jangan mau sacrifice yourself ya, memberikan dirimu ya, tubuhmu ya di dalam hubungan seksual ya, out of marriage ya, di luar pernikahan ya. You will be hurt, very hurt. Kamu akan terluka. Bisa diampuni nggak? Bisa diampuni. Tapi kan dampaknya ya, efek setelahnya pasti akan ada gitu ya. Sama seperti Daud dan Batsheba. Diampuni nggak sama Tuhan? Diampuni ya, tapi kan ada akibat dari dosa yang tidak bisa mereka hindari gitu ya. Kayak gitu. Nanti kita bicarakan lebih detail di 2 sesi yang terakhir, sesi yang hampir dekat-dekat terakhir ya, 6 apa 7 gitu ya.
struggling with sexual sin ya. Nanti kita bicarakan secara detail di sana. Kemudian keempat, pernikahan yang menjadi desain awal Allah adalah antara laki-laki dan perempuan ya. Sekali lagi catat laki-laki dan perempuan ya, nggak bisa laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan ya. Ya kalau kamu sekarang mulai menyadari bahwa kamu suka sama sesama jenis ya, it's happen dan itu memang terjadi, entah itu karena hormon atau kelainan genetik atau nggak tahu juga ya, karena pengaruh TV dan lain sebagainya ya. Kalau kamu sadar, kamu mulai merasakan itu, bersyukurlah dan segera cari pertolongan gitu ya. Jangan dibiarkan berlarut-larut ya, segera cari pertolongan, kamu nggak bisa ngatasinnya sendiri. Kemudian laki-laki dan perempuan di dalam sebuah lembaga pernikahan ya. Lanjut. Jadi kalau menikah, kalau berkumpul tapi nggak menikah ya, sama aja bukan yang Tuhan inginkan. Tujuan pernikahan bukan hanya sekedar untuk menikmati sexual intimacy ya, namun to become one flesh ya, untuk menjadi satu daging ya, untuk menyatukan keberbedaan itu benar-benar menjadi satu, yang which is membutuhkan proses ya, a long time proses ya, proses yang panjang sekali. Lanjut. Apa yang terakhir ya kata-katanya ya? Nggak kelihatan. Udah diklik belum, Sande? Sudah, to love for a lifetime. Ya, to love for a lifetime ya. Jadi tujuan pernikahan bukan untuk mencari kebahagiaan ya, bukan untuk punya anak ya, bukan untuk meneruskan Tuhan, bukan tujuan utama sebuah pernikahan ya. Itu bisa menjadi tujuan pernikahan tapi bukan tujuan utama pernikahan. Tujuan utama pernikahan adalah untuk mencintai sampai akhir hayat gitu ya. Mencintai di dalam include, tadi seperti saya bilang tadi, mencintai artinya include di dalamnya adalah mengampuni, mencintai di dalamnya include pengorbanan diri gitu ya, mencintai di dalamnya include penyangkalan diri ya. Ya sebagaimana Kristus mati bagi kita, demikian kita pun harus mematikan diri kita untuk mengasihi Kristus ya. Sebagaimana Kristus yang Kristus contohkan itu yang kita kerjakan untuk pasangan kita gitu ya. Ya kita belajar untuk menyerupai Kristus di dalam kita membangun relasi dengan suami ya, belajar untuk mengorbankan diri kita untuk kebaikan pasangan kita, belajar untuk mengampuni pasangan kita ketika dia salah dan seterusnya gitu ya, untuk benar-benar belajar terus-menerus mengasihi ya seumur hidup kita bersama dengan suami nanti sampai akhirnya maut yang memisahkan. Oke, udah selesai. Lanjutkan, Sande. Ya, building a sacred family start with a biblical marriage, ya, a marriage based and put together according to God's original design. Bisa nggak sih kita menikah di luar desain yang sudah Allah tetapkan? Ya bisa aja ya, itu kan pilihan kita ya, kita mau ikut desainnya Allah atau enggak ya. Tapi tadi yang seperti saya bilang ya, di cerita-cerita awal biblical pernikahan-pernikahan yang ada di Alkitab ya, dituliskan akan ada konsekuensi-konsekuensi yang muncul ya, after marriage ya, ketika kita tidak mempersiapkan diri atau tidak menyiapkan pernikahan itu sesuai dengan atau seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu ya. Jadi which one is your choice ya, it's up to you gitu. Lanjutkan. Thank you, sudah selesai. Maaf ya, cuap-cuap panjang sekali malam ini. Sudah selesai. Jadi ini tutup doa atau gimana? Oke. Ini Kak, sesi tanya jawab dulu. Oh ya. Oke, kalau Lucy minum dulu nggak apa-apa. Tanya nama suami boleh. Iya, jadi terima kasih Kak. Itu hari setelah menikah Lucy buat firmannya. Aduh Kak Tita, ini ya. Oke. Mungkin bagi teman-teman dan kakak-kakak yang mau bertanya, diberikan kesempatan 2 pertanyaan dulu ya, karena ada keterbatasan waktu. Silahkan boleh raise hand, atau mau di kolom komen juga nggak apa-apa. Oke. Ada yang masuk nih Kak, ada 2 pertanyaan, oke. Dari Kak Devana, selamat malam Kak Lucy, saya ingin bertanya tanpa ada maksud yang meninggikan yang satu dan merendahkan yang lain. Apakah mungkin bila dalam pernikahan wanita berperan sebagai pemimpin dan laki-laki sebagai penolongnya? Saya pernah membaca seorang tokoh wanita Kristen yang berjuang untuk memenuhi panggilan hidupnya, tapi kehidupan pernikahannya tidak berjalan dengan baik. Akhirnya dia bercerai dengan suaminya.
Jadi apakah dalam pernikahan wanita memang tidak dikehendaki Tuhan berperan sebagai pemimpin? Silakan Kak Lucy. Jawabannya apa? Jawabannya tahu nggak? Dalam desain awal Allah, ya Tuhan menginginkan laki-laki yang memimpin, gitu. Tapi seringkali wanita mengambil alih ya. Kita tuh kadang kan nggak mau tunduk ya sama suami ya nggak? Kan makanya tadi di Efesus bilang ya, laki-laki itu tugasnya apa? Mengasihi istri ya. Istri tugasnya apa? Tunduk kepada suami gitu ya. Karena untuk mengasihi bagi istri itu mungkin mudah ya, tapi untuk tunduk pada suami itu susah. Ya jadi laki-laki mengasihi istri yang tunduk pada dirinya gitu ya. Bisa nggak kemudian wanita yang take over ya, wanita yang jadi leader dan laki-laki yang jadi penolong? Ya bisa aja ya, itu terjadi ya mungkin aja terjadi, tapi pasti ada dampaknya. Balik lagi ya, kalau di luar desain awal Allah, pasti there's a problem gitu, nanti akan ada masalah yang muncul di balik itu. Gitu sih, menjawab nggak ya? Gimana Kak Devana, apakah menjawab? Menjawab, Kak. Makasih. Thank you, Kak Devana. Lanjut dari Kak Novena nih. Apakah perempuan dari rusuk laki-laki itu hanya berlaku untuk Adam dan Hawa atau berlaku untuk semua pasangan? Dan jika berlaku untuk semua pasangan, bagaimana kalau ada pasangan yang sebenarnya si perempuan bukan dari tulang rusuk laki-laki tersebut? Jadi kan salah memilih pasangan. Nah, apakah hal itu mempengaruhi pasangan-pasangan lain di luar sana? Silahkan Kak Lucy. Kalau yang literally perempuan diambil dari rusuk laki-laki itu ya cuman Adam dan Hawa ya. Maksudnya yang benar-benar si dia ini diambil dari Hawa. Tapi kan itu menjadi metafor ya. Kemudian itu menjadi sebuah pelambang ya, lambang yang mengingatkan kita bahwa kita wanita itu diambil dari laki-laki. Artinya kita itu adalah satu bagian, satu tubuh dengan laki-laki yang menolong kita kemudian untuk ketika kita di dalam hubungan pernikahan itu ya, kita tidak boleh memperlakukan apa yang tadi yang saya jelasin tadi ya. Kalau kita mau kita tidak mungkin akan menyakiti apa yang itu adalah bagian dari tubuh kita sendiri kayak gitu. Sebenarnya itu perlambangannya gitu ya. Jangan diartikan bahwa kemudian ini tuh sudah ada nih rusuknya tuh di sana nih, satu di sini. Jadi saya sudah punya pasangan itu pasti match ke satu orang ini ya. Saya tidak di Alkitab sebenarnya tidak dijelaskan tentang itu ya. Apakah sebenarnya kayak soulmate gitu ya istilahnya ya, soulmate ya. Saya sesungguhnya tidak terlalu percaya dengan soulmate ya. Karena di dalam pasangan hidup ada bagian kita untuk memilih ya enggak ya. Jadi kalau kita bilang ini kan yang Tuhan kasih ya, kemudian ternyata nggak cocok, kita nyalahin Tuhan ya nggak sih? Itu kan Tuhan yang kasih sama aku, ternyata orangnya kayak gini ya, salah sendiri Tuhan tuh gini. Enggak ya, ada bagian kita di mana kita memilih dari antara sekian banyak yang Tuhan sediain itu. Tuhan itu memberikan rambu-rambunya aja gitu ya. Kamu baiknya tuh pilih yang kayak gini ya, yang kamu bisa ngerjain desain pernikahan itu bersama dengan dia kayak gitu. Tapi kalau kamu ternyata pilih di luar itu, ya itu berarti itu resiko dari apa yang kamu lakukan sendiri juga gitu. Atau misalnya nih ya, ada contoh dia menikah kemudian istrinya meninggal gitu ya. Kemudian dia menikah lagi dengan seseorang ya, dan mereka menikah dan mengalami kehidupan pernikahan yang bahagia gitu. Apakah kemudian soulmate-nya ada dua? Kan nggak gitu juga gitu ya. Maksudnya tadi ya soal rusuk itu adalah sebuah metafora ya. Jadi kalau di kita itu mengingatkan kita bahwa kita adalah satu daging dengan suami gitu. Jadi harus belajar untuk memperlakukan pasangan kita sebagaimana kita ingin diperlakukan kayak gitu. Tapi kalau yang soal satu benar-benar itu ditakdirkan untuk satu orang, saya sendiri ya, saya secara pribadi ya tidak mempercaya itu ya. Kenapa? Tadi ya karena di dalam memilih pasangan itu pun ada bagian kita untuk memilih gitu ya, di antara orang-orang, maksudnya di antara orang-orang yang kita temuin kayak gitu. Kayak gitu. Oke, apakah menjawab Kak Novena? Baik, terima kasih Kak. Sama. Berarti mungkin juga sekaligus menjawab pertanyaan Ci Felis ya Kak ya, kayak jadi apakah jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan kita? Di tangan Tuhan apa di tangan kita ya? Tadi kalau kita lihat di kisah Adam dan Hawa itu kerjasama keduanya, Tuhan dan manusia ya, manusia yang taat kepada Allahnya gitu ya. Jadi
apa namanya, jodoh di tangan Tuhan nggak tepat juga ya, jodoh di tangan kita juga nggak tepat ya. Maksudnya itu adalah pekerjaan antara Allah dan manusia ya, manusia yang taat kepada Allah gitu ya, itu adalah kerjasama atau kombinasi antara the will of the Lord and the willing of our heart to be untuk taat kepada Tuhan gitu. Jadi ada apa namanya, ada unsur kedua belah pihak gitu. Jadi kita nggak bisa ini maunya Tuhan, nanti kita nyalahin Tuhan gitu ya, atau kita apa namanya, intinya keputusan yang kita ambil itu adalah bersama-sama dengan Tuhan ya, apapun yang kemudian terjadi di dalam pernikahan ya kita jalani juga bersama dengan Tuhan. Oke, gitu Cik Felis, mungkin bisa disampaikan ke Gimana Felis? orang yang Pertanyaanmu atau pertanyaanmu sendiri atau pertanyaan orang lain enggak? Tolong sampaikan ya itu. Tadi kita lihat ya, Allah itu nggak pernah maksa loh, nggak pernah maksa Adam gitu kan ya. Tapi Adamnya sadar gitu, jadi itu apa namanya, indah banget gitu ya. Tuhan itu nggak pernah maksain kita gitu. Tuhan tuh juga nungguin respon kita gitu. Jadi apa namanya, kombinasi antara Allah dan manusia. Oke. Pertanyaan ini Kak, dari Kak Tita nih. Nah, kalau udah serius pacaran, ternyata mendapati tidak melakukan step-step di awal. Bahkan visi belum tahu. Baiknya putus Kak, #mengungkapkan hati adik-adik. Udah tahu kan, kalau udah tahu sekarang dibenerin. Ternyata mendapati tidak melakukan step-step di awal, bahkan visi aja belum tahu, baiknya putus. Mungkin visi secara clear, nggak tahu, nggak apa-apa ya. Nah, maksudnya nggak terlalu clear banget gue besok itu secara detailnya mau ngapain, mau buat apa. Tapi at least kamu tahu bahwa posisi kamu di dunia itu tuh buat apa gitu ya. Ngerti bahwa kamu tuh mau untuk ngelakuin kehendak Tuhan apapun itu gitu. Itu jadi sebenarnya awal yang baik ya. Tapi kalau masih gerambiang banget tentang hidup ini ya, gue tuh sebenarnya di sini ngapain ya, gue tuh mau berbuat apa sih peran gue terhadap dunia ini, itu masih istilahnya masih bau kencur banget, mending nggak usah ngomongin soal pasangan hidup dulu gitu. Tapi kalau dia udah mulai dewasa, udah mulai ready emotionally ya, dia ngerti bahwa aku di dunia ini adalah untuk mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan kepadaku, untuk mengerjakan bagianku di bidang medis misalnya sebagai apa, ke depan tuh udah punya mulai ada gambaran gitu ya. Kalau udah mulai mau menggumulkan pasangan hidup, kemudian mau untuk melakukan proses penjajakan, saya rasa udah boleh gitu. Tapi kalau kayak masih semester 1, semester 2 belum ngerti apa-apa gitu ya, pacaran cuma buat happy-happy itu ngapain gitu ya, mending nggak usah aja gitu, daripada nanti apa namanya, keburu istilahnya itu apa ya, kadung sayang gitu ya, kadung sayang kok mau putus kok sayang gitu kan, mending nggak usah gitu daripada nanti nyesel. Tadi ya, karena love for a lifetime ya, mau nggak kamu tuh hidup dengan orang itu seumur hidup kamu. Aduh, itu susah deh. Oke, Kak Tita menjawab kah? Kadung tresno kata Ika. Repot ya pada kadung tresno. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu kayak pengen gitu ya banyak tanya jawab, cuman karena keterbatasan waktu kita tutup dulu sesi. Mungkin nanti bisa disimpan pertanyaannya untuk di PC ke kami, disampaikan ke Kak Lucy, atau mau ditanyakan di sesi-sesi selanjutnya, itu juga nggak apa-apa ya kan Kak ya. Kak Tita tajam katanya. Oke. Terus ini pertanyaan terakhir deh, nanya terakhir. Jadi kalau menikah beda agama boleh nggak? Ayo. Boleh nggak? Bisa nggak berbeda agama itu kemudian kamu jadi one flesh gitu? Susah kan? Ya nggak? Menyatukan hati dan segala macam kan nggak bisa gitu ya. Bukan masalah beda apa namanya, bla 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 dan seterusnya ya. Karena tujuan akhir dari, kalau cuma buat sexual intimacy bisa nggak ya, bisa-bisa aja gitu ya, tapi kalau untuk jadi one flesh nggak bakal bisa gitu ya, jadi nggak, udah coret aja gitu ya. Kalau dapat jatuh cinta sama orang yang beda agama ya udah coret aja. Oke deh. Siap. Yang satu Tuhan aja suka nggak cocok apa Tuhan. Ya betul. Gimana mau jadi one flesh gitu ya?
Jangan lupa ya, menikah juga bukan cuma buat menghalalkan hubungan seksual. Beberapa orang mikir demikian soalnya. Tapi masih tinggal sama mama, masih deket sama mama, maksudnya masih apa-apa mama, papa-papa gitu ya. Belum bisa hidup mandiri. Kak, kalau beda agama tapi sama-sama percaya Yesus gimana? Nah, ini berat lagi nih ceritanya. Nanti ada masalah nggak dengan keluarganya? Ya, kamu juga menikahi dan tanda petik menikahi keluarganya, itu akan berat sekali ya. Tapi kalau kamu ready untuk menanggung itu, dan kamu yakin dan percaya bahwa dia memang pengikut Yesus yang sejati ya, walaupun KTP-nya beda, ya perlu didoakan lagi. Ya, maksudnya saya nggak bisa jawab boleh apa enggak ya, tapi itu melalui proses yang harus dibicarain sama-sama ya, dengan pendeta. Oke. Kata Kak Herwinda, bukan masalah agama, tapi dasar. Ini kayaknya kalau diterusin makin asik ya, cuma karena keterbatasan waktu sayang banget. Ya, kita harus nutup ini. Mungkin untuk silakan juga Kak Lucy untuk menutup kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur sekali Tuhan, pada sore hari ini kami belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kami belajar desain awal Tuhan menciptakan sebuah lembaga pernikahan. Kami bersyukur melihat detail demi detail, ya, betapa indah ya karya Tuhan, betapa indah pekerjaan Tuhan di dalam hidup Adam, dan kami yakini itu pun terjadi di dalam hidup kami saat ini ya Tuhan. Kalau saat ini mungkin ada beberapa dari kami yang belum berjumpa dengan pasangan kami ya Tuhan, tolong kami untuk menjadi hamba-Mu yang setia, hamba-Mu yang taat, mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kami, taat ya Tuhan di dalam relasi kami, menjaga relasi kami dengan Engkau ya Tuhan, dan kami terus membawa doa kepada Tuhan ya, kami yakin dan percaya Tuhan Kau akan mempertemukan kami dengan pasangan yang tepat suatu hari nanti. Dan kalau kami saat ini ada di posisi sedang bertunangan atau sedang pacaran ya, sedang mempersiapkan pernikahan, Tuhan menolong kami, mempersiapkan hati kami ya Tuhan, menolong kami untuk memahami ya Tuhan bahwa kapan kami siap untuk maju dan melanjutkan ke dalam pernikahan. Kami rindu pernikahan kami adalah pernikahan yang sungguh-sungguh Tuhan inginkan sesuai dengan apa yang menjadi desain Tuhan. Dan kami rindu untuk membangun sebuah keluarga yang kudus, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kami saat ini sedang ada di dalam pernikahan, kami rindu Tuhan cover proteksi hidup pernikahan kami ya Tuhan, ajar kami mengasihi ya Tuhan sebagaimana Engkau mengasihi kami ya Tuhan, ajar kami mengampuni ya Tuhan sebagaimana Engkau telah mengampuni kami ya Tuhan. Ajar kami untuk membangun kehidupan keluarga kami di dalam takut akan Tuhan, di dalam kasih yang melimpah yang daripada Engkau. Berkati juga anak-anak kami ya Tuhan di dalam pertumbuhan iman mereka. Bapak, kami berdoa untuk persekutuan pra-alumni ini, kami rindu sungguh boleh menjadi berkat bagi teman-teman ya Tuhan, dan mereka boleh mengikuti sesi demi sesi ya Tuhan, dan boleh semakin dibukakan pengetahuan mereka, pandangan hidup mereka ya Tuhan tentang tentang pernikahan, tentang pacaran, dan tentang keluarga. Kami serahin sepenuhnya kehidupan kami serahin sepenuhnya pergumulan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.